Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Alvari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum, yaitu pengertian, unsur, fungsi, sifat, contoh, dan tujuan. Di sini saya telah merangkum ataupun menulis dari hal-hal tersebut. Yang pertama, pengertian. Pengertian ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Karena ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum dengan menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Atau dengan kata lain, hukum dilihat sebagai fenomena yang sifatnya universal. Itu adalah merupakan pengertian dari ilmu hukum. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang ada pada ilmu hukum. Setelah memahami pengertian hukum, adapun menurut CST Kansil, unsur-unsur hukum adalah meliputi 1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang resmi berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas. Sementara itu, Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum 2017 menjelaskan bahwa suatu hukum dapat didefinisikan bila terdapat unsur-unsur hukum sebagai berikut. 1. Peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang. 2. Bersifat mengikat dan memaksa bagi subjeknya. 3. Berisi tentang perintah dan larangan. Dan terakhir 4, yaitu mempunyai sanksi yang tegas bagi orang yang melanggarnya. Selanjutnya adalah fungsi dari ilmu hukum. Terkait fungsi hukum, Budiono Kusumohamijojo dalam Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan. Halaman 165 dan 166. Secara konseptual, bersumber dari buku yang sama, ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan di mana manusia merasa aman secara kolektif. Halaman 169. Sementara itu, Hans Kelsen, pelopor ajaran hukum murni, menegaskan pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Magnus Suseno mengutip kata Gustav Radbruch yang menyatakan hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanya hukum karena maunya adil. Halaman 173. Tapi sekalipun ada pembedaan, adanya upaya untuk meletakkan keduanya dalam hubungan fungsional merupakan keadilan yang dicapai melalui hukum itu adalah esensial bagi negara manapun. Thomas Aquinas meletakkan gagasan keadilan ke dalam kerangka berikut yang tertera pada halaman 190. 1. Keadilan distributif. Keadilan yang berkaitan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan lain-lain. 2. Keadilan legal yang menyangkut pelaksanaan hukum umum. 3. Keadilan tukar-menukar yang berkenaan dengan transaksi jual dan beli.
Yang terakhir 4. Keadilan balas dendam yang di masa itu berlaku dalam hukum pidana. Dan selanjutnya adalah sifat ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas atau sui generis yang sifatnya normatif, praktis, dan preskriptif, menjadikan metode kajian ilmu hukum akan berkaitan dengan apa yang seharusnya, sehingga metode dan prosedur penelitian dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial tidak dapat diterapkan untuk ilmu hukum. Hal ini menjadikan ilmu hukum harus menegaskan dengan cara apa ia membangun teorinya, menyajikan langkah-langkahnya agar pihak lain dapat mengontrol teorinya, dan mempertanggungjawabkan mengapa memilih cara yang demikian. Ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dengan klasifikasi ilmu karena mempunyai sifat yang normatif dan mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya. Keadaan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat mengakibatkan sebagian ahli hukum Indonesia berupaya mengempriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologi. Bahkan upaya tersebut sampai kepada menerapkan metode-metode penelitian sosial ke dalam kajian hukum ataupun normatif. Dan selanjutnya yakini adalah contoh ilmu hukum. Contoh norma hukum itu ada beragam. Bahkan itu juga ada dalam kehidupan kita. Jika norma hukum itu dilanggar, maka akan ada sanksinya. Pada dasarnya, norma hukum ini sifatnya tertulis dan diatur oleh lembaga tertentu yang berwenang menangani masalah hukum. Dalam kehidupan masyarakat, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya norma. Ini adalah serangkaian aturan yang sifatnya untuk membangun tingkah laku yang tidak melanggar aturan. Norma sendiri memiliki banyak jenisnya dan hukum adalah contohnya. Norma yang ada di dalam kehidupan negara ini akan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Itu juga sebabnya kita mengatakan kalau fungsi norma hukum menyasar hubungan baik antara seseorang dengan badan yang berwenang serta sifatnya memaksa. Ini tidak bersifat universal, tetapi lebih ke penduduk suatu negara atau orang yang berada di kawasan negara tertentu saja. Di Indonesia sendiri, norma hukum dibuat berdasarkan sila pada Pancasila. Melanggar hukum ini sama saja dengan melanggar asas dan nilai pada Pancasila. Contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan banyak suku dan kebudayaan tersendiri. Ini bisa menjadi sebuah acuan tentang dasar hukum seperti apa yang harus diterapkan dan apa yang akan diberikan sebagai hukuman jika ada yang melanggar hukum yang sudah ada. Latar belakang norma hukum ini menyasar semua elemen masyarakat. Dan jenis serta contoh norma hukum ini juga bukan hanya ada satu, melainkan ada 4 jenis. Dan semuanya memiliki contoh kasus masing-masing. Jadi, contoh apa saja norma hukum yang dapat ditemukan? 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Seperti yang sudah disebutkan kalau ini didasari oleh Pancasila. Maka contoh norma hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. Hukum tertulis ini digunakan untuk kehidupan masyarakat pada satu wilayah negara dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. DPR dan pemerintah eksekutif memiliki hak dan wewenang untuk menyusun hukum tertulis
dari tingkat bawah ke atas. 2. Hukum pidana. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum pidana. Contohnya adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal material. Pelaku dapat terjerat hukum sesuai dengan yang tercatat. Tujuan adanya norma ini adalah membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggar akan dihadapkan dengan sanksi. Jadi dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran. Selanjutnya ketiga yaitu hukum perdata. Di dalamnya nanti adalah serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum perdata ini akan mengurusi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain. Hukum perdata ini tidak sama dengan hukum pidana. Ini sifatnya tidak merugikan banyak pihak. Contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seorang siswa saat di sekolah. Jadi pidananya nanti juga tidak akan sama. Yang terakhir keempat yaitu hukum tidak tertulis. Yang terakhir ini mungkin sangat berbeda dengan sifat dasar sebuah norma hukum. Jika sebelumnya kita mengatakan kalau dibanding jenis-jenis norma yang lain, hukum ini adalah sesuatu yang sifatnya ditulis dan tertuang di dokumen negara. Tetapi dalam norma hukum ini sifatnya hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum yang dibuat untuk membuat kehidupan dan aktivitas masyarakat lebih aman dan teratur. Biasanya hukum ini ada pada lingkungan yang masih penuh budaya. Yang terakhir, ini tujuan dari hukum. Berikut adalah tujuan dari hukum. Tujuan ini ada 5. Yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan. Kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah. Perlindungan dapat mencapai kebersamaan. Yang terakhir, yakni yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Mungkin hal-hal tersebut serangkaian tentang pengertian unsur, fungsi, sifat, contoh, dan tujuan dari hukum tersebut yang mungkin ada pada Indonesia. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.